Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra shadaqah. Walhamdulillah alladzi amarna bislahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata amwalikum. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya, tarawih dan witir di Masjid Raya Pondok Indah, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema tausiah pada kesempatan kali ini yaitu tentang mengenal zakat. Sebentar lagi kita akan berada, yaitu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, pelaksanaan untuk zakat, yaitu batasannya sebelum khatib turun dari mimbar, yang dikenal dengan zakatul fitr. Ibnu Rushd membagi zakat justru menjadi dua. Yang pertama zakatun nafs, yang kedua zakatul mal. Zakatun nafs, kita di umat Indonesia, di umat Islam di Indonesia lebih mengenalnya sebagai zakat apa Pak kalau zakatun nafs? Zakat fitrah atau zakatul fitri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul menjelaskan, "Faman addaha qabla shalah fayya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah fayya shadaqah minas shadaqah." Ternyata untuk zakat fitrah itu pelaksanaan maksimal, yaitu tanggal 1 Syawal, sebelum khatib turun dari mimbar atau sebelum sholat. Kalau kita menunaikannya setelah sholat, maka tidak dinilai zakat fitri, tapi dinilai sebagai sedekah biasa. Justru kalau kita menunaikannya sebelum sholat, faman adda qabla sholat fayya zakatun maqbulah, maka dikenal sebagai zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya zakatul nafs, tapi ada zakatul mal. Zakatul mal itu zakat harta. Kalau tadi kita membahas tentang zakatul nafs, ada yang tahu bapak-bapak, ibu-ibu berapa liter nih kalau kita keluarkan beras? Berapa? 3,5 liter. Kalau kilogramnya berapa? 2,5 kilogram. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur sanad Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin. Nabi mewajibkan kita sebagai umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik merdeka maupun budak,
baik orang besar maupun kecil selama hayat masih dikandung badan, maka wajib kita menunaikan zakat. Karena zakat fitri itu menyucikan jiwa kita. Berbeda dengan ibadah saum. Ibadah saum membersihkan organ-organ tubuh kita, sehingga organ tubuh kita menjadi sehat bagi orang yang berpuasa. Bukankah Allah telah menegaskan dalam surah Al-Baqarah di penghujung ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kamu sekalian, khairul lakum. Ternyata di dalam tafsir nyatakan lebih baik min iftari, berpuasa lebih baik dibanding tidak berpuasa bagi yang mampu, bagi yang kuat. Kenapa? Khairul lakum itu lebih baik in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Jadi secara sederhana, banyak penelitian yang menyatakan orang yang puasa bisa sehat walafiat, bahkan panjang usia. Sebagaimana yang diteliti oleh Vladimir Nikitin, meneliti ingin membuktikan apa benar orang yang berpuasa jadi sehat. Ternyata dilakukan uji coba terhadap sekelompok tikus. Yang pertama tidak dipuasakan, seperti biasa makan minum seperti biasa. Ternyata rata-rata matinya itu 2,5 tahun. Berbeda tikus yang kelompok yang berikutnya, yang dipuasakan dalam 1 hari beberapa jam. Ternyata usianya lebih panjang, menjadi 4 tahun lamanya. Bahkan kalau kita lihat Profesor Muhammad Dawawi ini juga meneliti orang yang berpuasa, maka organ tubuhnya menjadi sehat, regenerasi sel, termasuk dalam zakatul fitri, menyucikan jiwa kita dari sifat sombong. Sombong yang ada di dalam jiwa kita harus dibersihkan. Karena kita mudah-mudahan umat Islam menuju fitri, Idul Fitri, kembali kepada suci. Ternyata kita tidak hanya mengeluarkan zakat fitri, tapi ada kewajiban kita kalau harta kita cukup nisab, cukup haul, yang dikenal dengan zakatul mal. Zakatul mal dalam berbagai kitab fikih dinyatakan zakat mal ada 5 al-amwal az-zakawiyah, ada 5 objek zakat. Yang pertama emas dan perak, yang kedua pertanian, yang ketiga peternakan, 4 perdagangan, 5 rikas. Hampir semuanya harta yang kita miliki wajib memiliki batasan minimal mengeluarkan zakat, bahkan ada haulnya. Tapi tidak semuanya harta yang kita miliki harus nunggu haul. Emas, perak nunggu haul, nunggu 1 tahun. Pertanian tidak menunggu. Saat panen, dalilnya surah Al-An'am ayat 141. Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikanlah hak orang lain, tunaikan zakat. Maka di dalam Al-Quran redaksi zakat tidak hanya zakat saja, wa aqimus shalah wa atuz zakat, tidak hanya zakat, tapi redaksinya bisa bermakna dari hak, bermakna zakat. Dalam ayat lainnya pun Allah menggunakan redaksi sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Kalimat sedekah, ulama mufassirin menafsirkan sedekah di situ bukan sedekah sunnah, tapi sedekah wajib, ai zakat. Bahkan ada juga yang menggunakan kalimat infak. Bisa dicek dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaili itu dinyatakan tafsir Al-Munir. Ternyata makna anfiqu ay zakku, yaitu infak di situ bermakna tidak infak sunnah, tapi infak yang wajib. Berbeda dengan surah Ali Imran
ayat 133 sampai ayat 134 dijelaskan kalau kita ingin memperoleh derajat takwa, syaratnya adalahnya di antaranya kita mengeluarkan infak dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan paceklik. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Mufassirin menerjemahkan, menafsirkan ayat alladzina yunfikuna itu bermakna tidak dalam artian nafkah atau infak wajib. Karena infak wajib ada batas nisab yang wajib ditunaikan, batas minimal mengeluarkan zakat. Kalau tadi kita singgung tentang pertanian, boleh jadi ada pertanyaan di antara bapak-bapak, berapa sih sebetulnya nisab pertanian, batas minimal mengeluarkan zakat untuk pertanian? Dalam hadis dinyatakan laisa duna khamsati awsaq as-shadaqah. Harta yang kurang tidak, kalau lebih dari 5 awsaq wajib zakat, tapi kalau kurang tidak wajib zakat. 5 awsaq berapa? Kalau kita di Indonesia bahan pokoknya adalah beras, padi, maka para ulama 5 sok itu diterjemahkan dalam catatan Bajnas dan Lajnas Indonesia. Itu batas nisabnya kurang lebih 623 kilogram padi. Kalau boleh saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, padi biasanya kalau dijadiin beras menyusutnya itu digiling. Menyusut kurang lebih 10%. Makanya lembaga zakat menggunakan kalau dalam bentuk beras kurang lebih 520 kg. Kalau ada yang bertanya berapa nih 520 kg kalau disamakan, diekuivalenkan, dikonversikan dengan uang rupiah sesuai dengan bahan pokok yang ada. Kalau anggap ada yang 10.000, ada yang 8.000 ya Pak ya, ada yang 7.000, anggap 7.000 rupiah. 7.000 dikali 500 sudah 3.500.000. 7.000 dikali 20 kurang lebih 140.000. Berarti 520 dikali 7.000 berarti kurang lebih 3.640.000 rupiah. Yang Allah telah tegaskan, tunaikan hak, keluarkan zakat saat panen. Pertanian, kalau zaman dulu Pak, orang kalau panen setahun berapa kali? Tahun sekali kan Pak ya? Kalau sekarang setahun ada yang 3, ada yang 2. Maka tidak menunggu bulan Ramadan. Kalau zakat fitri memang wajib ditunaikan di bulan Ramadan maksimal 1 Syawal sebelum khatib turun dari mimbar. Tapi kalau zakat umpama tadi kita punya pertanian panennya bulan Muharram, maka jangan menunggu di bulan Ramadan, ditunaikan tastakziluz zakat, menyegerakan untuk menunaikan zakat. Kalau kita bapak-bapak baca potensi zakat di Indonesia, menurut penelitian yang dilakukan oleh Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, maka ternyata potensi zakat Indonesia kurang lebih 217 triliun rupiah. Kalau boleh ditanya 217 triliun banyak nggak uang Pak? Kalau dibeliin cendol taruh di Masjid Raya Pondok Indah, gimana kira-kira? Hah? Sayangnya itu baru potensi. Potensi zakat yang baru terrealisasi, yang baru terkumpul, menurut Ketua Umum Bajnas itu baru 3,6 triliun rupiah. Sampai 2% belum? Belum sampai 2%. Walaupun belum sampai 2%, tapi manfaatnya luar biasa. Dari Bajnas, dari Lajnas, Lembaga Amil Zakat Nasional banyak manfaatnya. 1 rumah 1 sarjana dikasih beasiswa. Ada di lembaga zakat dikumpulkan, ternyata bisa bikin perpustakaan gratis. Adanya zakat dikumpulkan, bisa untuk rumah sehat, rumah sakit gratis, layanan kesehatan cuma-cuma. Itu baru kurang dari 2%. Orang yang tidak punya modal dikasih modal, bahkan kalau dia udah punya modal dia bisa berzakat.
Ini yang dalam konsep dalam kitab Kitabul Amwal karya Abu Ubaid yang hidup abad 3 Hijriah dinyatakan ini sebetulnya sudah ada peradaban zakat pada zaman Umar bin Abdul Aziz yang secara sederhana menjabatnya tidak lebih dari 2 tahun. Ternyata luar biasa masyarakat sadar berzakat. Awalnya nggak sadar, awalnya anti pemerintah, awalnya korupsi di mana-mana, tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak menerima gaji, ditingkatkan supremasi hukum sampai sangat luar biasa, zakat terkumpul luar biasa sampai tidak ada satupun mereka yang fakir miskin. Inilah yang harapannya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta kita cukup nisab maka jangan lupa kita tunaikan. Ikhtiar renungan termasuk zakat emas. Zakat emas batas nisabnya berapa? Itu kurang lebih 85 gram emas. Dari mana ini 85 gram emas? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan harta yang kurang dari 20 dinar maka tidak wajib ditunaikan zakat. Laisa duna isrina misqalan as-shadaqah. Harta yang kurang dari 20 dinar maka tidak wajib zakat. 1 dinar dari zaman Romawi, dari zaman Nabi, dari zaman sahabat sampai sekarang. 1 dinar itu tidak berubah hadirin hadirat. 1 dinar kurang lebih 4,25 gram emas. Kalau dihitung berarti 4,25 gram emas dikali 20 berapa gram? 85 gram. Ini sudah secara internasional. Termasuk fatwa MUI nomor 23 tahun 2003 dinyatakan zakat penghasilan kiasnya kepada zakat emas. Kalau harta kita cukup nisab wajib ditunaikan zakat. Kita hitung, yang tahu harga emas biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu nih? Hah? Ibu-ibu. Coba kita bangga Pak. Indonesia ini kan kaya raya. Indonesia ini kan emasnya banyak. Di Papua itu ada orang yang sekali dulang bisa 1 kilogram Pak emas. Sampai ada yang 80 kilogram namanya Mas Jono. Emas tadi harganya 500.000 rupiah. Dikali 85 berapa Pak? Hitung sendiri dah ya. Kurang lebih 42.500.000 rupiah. Kalau kita punya harta, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh Zakat, termasuk Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Islam wa Adillatuhu, dan menurut catatan ulama internasional, maka kita wajib menunaikan zakat. Umpamanya kita gajiannya sebulan 10 juta rupiah umpama. Kita ini makanya saya doain jamaah mudah-mudahan gajinya minimal 10 juta rupiah. Ya minimal 10 juta, mudah-mudahan 16 koma ya. Tanggal 16 sudah koma. Nah 10 juta rupiah dikali 12 berapa hadirin hadirat? Kurang lebih 120 juta rupiah. Pertanyaannya sudah melebihi nisab atau belum? Sudah melebihi nisab. Berapa nisab yang ditunaikan? Wajib zakatnya berapa? 2,5%. Berapa? 120 juta dikali 2,5%. Berarti kalau kita hitung berarti berapa Pak? 3 juta rupiah. Nah ini yang secara sederhana. Kalau kita menunaikan zakat prinsipnya insya Allah harta kita menjadi bersih. Harta kita menjadi bersih, bertambah. Kalau saya mau tanya bapak-bapak, biasanya ibu-ibu kalau hafal surah Ar-Rum, surah apa, ayat apa kira-kira? Kalau surah Ar-Rum jujur, surah Ar-Rum biasanya yang hafal apa? Tentang nikah. Min ayatihi ya. Nah ternyata Allah telah tegaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 39, Allah buktikan yang berkembang itu bukan riba. Yang berkembang adalah zakat. Riba kasat mata itu berkembang, tapi di sisi Allah tidak berkembang, bahkan tidak berkah. Tapi kalau zakat kelihatannya berkurang, tapi bertambah. Wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallah wa ulaika humul muttaqun. Orang yang menunaikan zakat karena Allah, maka mereka akan dilipat gandakan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat.
Sekedar ilustratif sebelum ditutup, bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang menunaikan zakat, kalau bapak-bapak boleh berimajinasi, saya kasih semuanya satu-satu ayam, walaupun nggak ada ayamnya ya, dikasih pisau. Kalau bapak-bapak mengeluarkan zakat, maka diilustrasikan, Pak, ayam itu sebelum dimasak, dipotong terlebih dahulu, darahnya diapain, Pak? Dibuang. Kulit bulunya dibuang, kotorannya dibuang, kemudian dibersihkan sehingga kita makan makanan insya Allah menjadi protein hewani, menjadi sehat untuk kita. Termasuk kalau kita mengeluarkan zakat, dalam Al-Quran kan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Beda, Pak, kalau kita tidak menunaikan zakat, ayam yang dikasih tadi tidak kita potong, tidak disembelih atas nama Allah, darahnya masih ada, masih hidup, bulunya masih, kotorannya masih, bapak masak jadi gulai ayam, gimana kira-kira? Berpenyakit enggak? Yang perlu kita renungkan, boleh jadi kenapa harta kita tidak berkah, kenapa mobil kita hilang, kenapa panen kita gagal, boleh jadi kita belum menunaikan hak Allah dan hak yang kita berikan kepada mustahik. Semoga ini yang bisa saya sampaikan ada manfaatnya. Akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Apa, Pak? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, itu nama ikan-ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar, ditambah daun jatuh. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele, karena saya lihat jamaah sudah pada lapar dan ngantuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.